kembali lagi di channel ini. Dan untuk minggu ini aku punya 4 berita yang mau kusajikan. Oh ya, sebelum itu aku pengen ngasih tahu kalau untuk yang episode kali ini aku mainnya jelek banget emang ya. Main gamenya jelek banget soalnya pertama aku emang gak jago main game ini. Terus yang kedua, keyboardku udah agak rusak, jadi ya kesalahan teknis kiri dan kanan. Tapi mungkin ada kemungkinan minggu depan aku ganti game. Jadi stay tune. Oke, langsung kita lanjut aja ke berita. Untuk minggu ini, let's go. Berita terbaru tentang proyek pemindahan ibu kota Indonesia. Pemerintah baru saja membentuk Satgas atau Satuan Tugas untuk Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota. Menurut keputusan Menteri PUPR nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dijelaskan bahwa tugas dari Satgas IKN tersebut adalah membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur dari Ibu Kota Negara. Kepmen ini ditetapkan pada tanggal 15 November 2021. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur memang telah digaungkan oleh pemerintah sejak Agustus 2019 lalu. Dan jadi micu kontroversi juga sih waktu itu karena berbagai alasan, sampai sekarang malah. Dan salah satu alasannya itu biaya. Tapi sepertinya pemerintah akan tetap menjalankan rencana pemindahan tersebut terlepas dari pro kontra dalam masyarakat. Perencanaan itu juga sepertinya harus memperhatikan kondisi tak terduga yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Dalam program kerjanya, rencana proses pemindahan IKN tersebut berlangsung pada tahun 2024-2045. Lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional juga akan dipindahkan ke wilayah ibu kota baru. Perubahan drastis ini memang sangat ambisius, dan aku pribadi nggak punya opini soal hal ini. Aku bahkan sampai lupa tentang proyek ini. Dan baru keinget lagi tuh pas baca berita Satgas itu. Tapi ku harap semuanya berjalan lancar dan apapun yang terbaiklah untuk Indonesia. Stan Lee lahir pada tanggal 28 Desember 1922 dengan nama Stanley Martin Lieber. Legenda Marvel yang satu ini merupakan salah satu pencipta dari karakter-karakter superhero Marvel terkenal, seperti Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulk, Black Panther, Black Widow, dan lainnya. Stan Lee meninggal pada tanggal 12 November 2018 lalu karena serangan jantung. Oleh karena itu, saat akun Twitter resminya nge-tweet pada tanggal 14 Desember lalu mempromosikan karakter superhero-nya melalui NFT, tentu saja orang-orang akan bereaksi negatif terhadap tweet tersebut. Sebelum kita masuk ke topik NFT, aku bakal ngejelasin soal Chakra The Invincible, karakter yang diiklankan bersama NFT tersebut. Karakter ini merupakan superhero asal India yang diciptakan oleh Stan Lee, Sharad Devarajan, dan Gautam Chopra. Karakter ini sendiri bukanlah karakter baru, tapi sudah dipublikasikan sejak tahun 2013 melalui film Chakra The Invincible yang diproduseri oleh Graphic India dan POW Entertainment yang ditayangkan di channel Cartoon Network. Sekarang kita masuk ke topik NFT. NFT sendiri merupakan kepanjangan dari Non-Fungible Token, dan berdasarkan kamus Merriam-Webster, NFT adalah identifikasi unik digital yang tidak bisa dikopi, digantikan, atau dibagi, yang tersimpan di database digital dan digunakan untuk menentukan keaslian dan kepemilikan mengenai aset digital secara spesifik atau hak-hak terkait aset digital tersebut. NFT menurut Wikipedia diketahui telah ada sejak tahun 2014 melalui NFT Quantum yang diciptakan oleh Kevin McCoy dan Anil Dash. Tapi kemudian NFT mulai menemukan momentum di mata publik sejak akhir 2017 hingga sekarang. Dan banyak argumen dari berbagai pihak terkait NFT dan kontroversi di baliknya. Apa kehadiran NFT itu memiliki impact positif atau malah negatif untuk dunia? Aku sudah nge-research tentang NFT ini dan aku dapat beberapa penjelasan yang lebih mudah dipahami untuk aku pribadi. Tapi aku harap penonton video ini melakukan research kalian sendiri juga dan membentuk opini kalian sendiri tentang NFT yang ini berdasarkan info-info yang kalian dapat. Karena bagaimanapun juga aku bukan expert untuk masalah NFT ini. User Twitter Hutch2Muchowo menjelaskan NFT sebagai tanda terima untuk foto-foto digital yang membuktikan bahwa kau memiliki foto asli tersebut.
Akan tetapi itu bukan bagaimana foto digital bekerja, dan juga NFT menggunakan jumlah energi yang sangat besar dan punya jejak karbon yang besar. Jejak karbon sendiri adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu dan memiliki dampak negatif untuk lingkungan dan makhluk hidup. Salah satu penyebab jejak karbon adalah penggunaan energi listrik. User Ambient Nexus menjelaskan NFT sebagai sesuatu yang mencoba menciptakan artificial scarcity untuk hal-hal digital, menggunakan metode yang sangat tidak efisien dalam hal penggunaan energinya. Jadi pada dasarnya, membuang-buang energi dalam jumlah besar yang berakibat pada perusakan lingkungan tanpa alasan. Dan pernyataan ini di-backing oleh Redditor Ralph Fox-D yang menganggap bahwa semua bahan bakar fosil yang digunakan untuk menciptakan energi listrik yang disia-siakan pada blockchain berkontribusi besar dalam perubahan iklim. Akan tetapi hal tersebut tidak menyediakan nilai ekonomi yang nyata, sehingga penggunaan energi untuk NFT tidak bisa dijustifikasi. Artificial scarcity sendiri atau kelangkaan artifisial menurut kamus IG Global adalah pembatasan produksi dari sebuah produk atau jasa secara disengaja untuk menaikkan harga atau permintaan pasar. Kemudian Redditor VR Mac menambahkan, kalau NFT itu hanyalah seperti token digital dengan kriptografik metadata lainnya yang unik. Orang-orang membenci NFT karena penggunaan mereka saat ini yang digunakan oleh orang-orang dengan spekulasi liar yang mencoba menjadi kaya, tapi mostly hanya karena terpengaruh ide-ide bodoh. Akan tetapi ada penggunaan lain untuk teknologi ini yang tidak melibatkan spekulasi semacam itu. Misalnya seseorang bisa membuat pendaftaran properti digital dan bukannya menggunakan pendaftaran melalui kertas untuk properti yang kau punya seperti tanah atau mobil. Kau melainkan mempunyai kunci masuk untuk NFT. Ini akan lebih baik jika dibandingkan dengan hak properti di kertas karena semua informasi mengenai kepemilikan tersebut dapat diverifikasi secara publik dan mustahil untuk dipalsukan jika diimplementasikan dengan benar. Aku tidak mengklaim bahwa hal itu yang akan atau harus terjadi, tapi aku merasa kalau seseorang harus menjelaskan bahwa NFT bukanlah untuk melakukan penukaran digital untuk sesuatu yang tidak ada, tapi bersikap seakan-akan barang tersebut ada. Orang-orang harus berpikir jernih tentang menjadi kaya secepat kilat dengan NFT. Tapi aku tidak mau melihat perusahaan teknologi yang menggunakan NFT di masa depan dicuekin hanya karena NFT saat ini disamaartikan dengan skema menjadi kaya dengan cepat. Terlepas dari setuju atau tidaknya kamu dengan NFT, kita semua bisa sepakat tentang fakta bahwa mengeksploitasi orang yang sudah meninggal untuk keuntungan sendiri adalah perbuatan sampah. Stanley sudah tidak bisa memberikan pendapatnya mengenai NFT dan tidak bisa mengatakan dia setuju atau tidak atas penggunaan karakter ciptaannya untuk mempromosikan sesuatu yang kontroversial, yaitu NFT itu sendiri. Ingat nggak dulu pas COVID-19 pertama masuk ke Indonesia dan kitanya mikir bakalan social distancing untuk 2-3 bulan saja. Dan sekarang udah mau 3 tahun sejak si corona masuk ke Indonesia. Anyway, vaksin yang aku pakai untuk COVID itu merek Moderna dan aku masih sangat ingat saat dapat efek samping dari dosis kedua Moderna. Malam sehabis vaksin tuh aku udah kayak dalam kulkas, dingin banget, rasanya kayak mau mati waktu itu. Tapi alhamdulillah 2 hari kemudian udah pulih dan sehat lagi. Jadi ya pokoknya efek samping vaksin, walau memang beda-beda tergantung merek, tidak bisa diremehkan. Nah itu cuma sekali suntik, gimana kalau kamu disuntik berkali-kali kayak Medlet 1 ini. Aparat Selandia Baru menginvestigasi laporan tentang seorang pria yang menerima 10 vaksinasi COVID dalam 1 hari. Pria itu dicurigai dibayar untuk disuntik menggantikan kliennya. Untuk proses vaksinasi di Selandia Baru memang masih sangat longgar dalam regulasinya. Warga Selandia Baru bisa membooking jadwal vaksin melalui website, dokter, atau secara offline di tempat vaksinnya langsung. Dan untuk syarat administrasi sendiri tidak seketat Indonesia, cuma perlu ngasih nama, tanggal lahir, sama alamat rumah tanpa kewajiban identifikasi foto. Nah, walau mendapat 10 suntikan dosis setiap perharinya, si joki vaksin ini tidak sampai meninggal atau mendapat gejala serius. Dan aku sama sekali nggak bisa membayangkan bagaimana hal itu bisa terjadi. 1 suntikan aja udah bikin pegel segala macam, nah ini 10 kali. Tapi ternyata menurut vaksinologis Universitas Auckland, Helen Petousis Harris, tidak ada data spesifik mengenai penggunaan vaksin yang melebihi dosis ini. Tapi sepertinya si pria tidak akan mendapat masalah serius.
Dikutip dari beliau, kita tahu bahwa semakin banyak dosis yang diterima akan berakibat pada reaksi vaksin yang lebih umum, seperti demam dan sakit kepala dan rasa nyeri. Jadi dia akan merasa buruk pada besoknya. Ya bagaimanapun juga sebaiknya jangan ditiru ya, karena kesehatan itu sangat mahal dan sebaiknya kita tidak bermain-main dengan virus. Dan vaksin karena kita memang masih belum memiliki informasi yang cukup tentang virus ini karena mereka terus berkembang biak terus-menerus dengan varian-varian baru. Gak habis-habis. Jadi sebaiknya jaga kesehatan dan jangan bermain-main dengan virus hanya untuk uang. Ya tapi memang pria ini benar-benar seorang medlet yang sesungguhnya. Untuk penggemar K-pop dari generasi 2, kalian pasti kenal 2NE1. 2NE1 adalah grup K-pop wanita yang debut pada tanggal 6 Mei 2009 di bawah naungan YG Entertainment. 2NE1 sendiri merupakan kepanjangan dari New Evolution of the 21st Century. 2NE1 awalnya terdiri atas 4 member, CL, Dara, Bom, dan Minzy. Akan tetapi member termuda Minzy memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dan resmi keluar dari 2NE1 pada tahun 2016. Kemudian YG mengumumkan pembubaran 2NE1 pada bulan November 2016 dan merilis single terakhir mereka Goodbye pada bulan Januari 2017. Pembubaran 2NE1 selalu menjadi salah satu kehilangan terbesar dalam K-pop mengingat betapa besar talenta serta kontribusi mereka untuk K-pop. Saat periode aktifnya, 2NE1 merupakan salah satu legenda K-pop generasi kedua, bersama dengan grup lain seperti SNSD, Big Bang, dan Super Junior. Fandom mereka, Blackjack, hingga kini masih setia mendukung aktivitas solo masing-masing member. Tapi penggemar dikejutkan dengan video pengakuan CL tentang pembubaran 2NE1 yang diupload oleh AP Entertainment di Twitter. My colleague interviewed Minzy ages ago, and she said that she found out about the disbandment like through media. How did you find out? Well, I did too. To be honest, I was at a Thanksgiving dinner and my phone blew up. Yeah, that was very heartbreaking for me. But like I said, now I have a lot of freedom and just control over at least what I choose to do. So, very exciting chapter for me. Benar-benar gak bisa ngebayangin gimana perasaan membernya waktu itu. Dibubarin secara sepihak tanpa diskusi terlebih dahulu. Perlakuan YG terhadap 2NE1 memang sangat tidak profesional dan sangat ironis, mengingat YG memanggil diri mereka YG Family. Aku masih ingat ya waktu YG manggil 2NE1 jelek. Haha, ya aku memang penggemar K-pop udah dari zaman dahulu lah. Jadi aku tahu beberapa sisi kelam dari agensi-agensi K-pop pada saat itu. Dan aku masih salty soal 2NE1 ini karena beneran dah. Mereka dulu tuh kayak definisi sesungguhnya dari girl crush. Bertalenta banget dan lagu-lagu mereka juga bagus-bagus. Dan walau aku udah gak ngikutin mereka lagi, tapi lagu Ugly adalah anthem saya pas masih SMP dulu. Jadi mereka tetap punya tempat spesial di hatiku. Gak kepikiran kenapa YG bisa melepas mereka begitu aja. Tapi ini aku ngekritik YG gini, bukan berarti aku gak percaya kalau mereka bisa berubah ya. Bagaimanapun juga kan atasannya udah ganti, jadi semoga aja mereka bisa mengurus artis mereka yang saat ini dengan lebih baik dan lebih bertanggung jawab lagi. Oke, aku udah gak tahu mau ngomong apa lagi, tapi semoga aktivitas solo masing-masing member berjalan lancar dan baik, dan semoga semua member sehat selalu. Amin. Ya demikian untuk berita minggu ini, semoga informatif dan dapat diterima dengan baik. Dan terima kasih juga atas perhatiannya dan semoga kamu bisa betah di channel ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.